Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvina Yulia Marfa dengan NIM 230101201479. Saya dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D akan menjelaskan tentang pembahasan dan kesimpulan saya tentang data dummy yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nilai pemuliaan didefinisikan sebagai nilai seekor ternak sebagai tetua yang diperoleh dari perkawinan acak. Nilai pemuliaan memberikan gambaran tentang dugaan kemampuan hewan dalam mewariskan sifat. Heritabilitas merupakan perbandingan antara varian genotip total dan varian fenotip. Nilai heritabilitas didapatkan dari bobot lahir dan bobot sapi pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi dan Tohardi 2018 yang menyatakan bahwa perhitungan nilai heritabilitas dapat dilakukan pada bobot lahir dan bobot sapi. Berdasarkan nilai rekapitulasi data yang telah dilakukan, nilai heritabilitas bobot lahir pada sapi potong ditemukan bahwa hasilnya negatif rendah, yaitu negatif 0,4584, dan bobot sapi hasilnya negatif rendah, yaitu negatif 0,0004. Nilai heritabilitas dikatakan tinggi apabila melebihi 0,5. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani dan Hidayat 2012 yang menyatakan bahwa ada 3 kriteria dalam nilai heritabilitas, yaitu nilai tinggi apabila melebihi 0,5, sedangkan nilai sedang jika terletak di antara 0,2 sampai 0,5, dan nilai heritabilitas rendah apabila berada di bawah 0,2. Korelasi genetik merupakan keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Hidayat 2020 yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif. Fungsi korelasi genetik yaitu untuk menduga seleksi sifat pertama pada tetua akan menurun atau tidak. Hal ini sesuai pendapat Putra et al. 2020 yang menyatakan bahwa perhitungan korelasi genetik berfungsi untuk menduga apakah seleksi sifat pertama pada tetua akan berpengaruh pada sifat kedua atau anakannya. Untuk meningkatkan produktivitas ternak dapat dilakukan melalui seleksi ternak berdasarkan berat badan. Berdasarkan data praktikum yang sudah didapatkan, nilai korelasi antara bobot lahir sapi 1 dan bobot sapi pedet 1 tidak termasuk ke dalam rentang, karena nilai korelasi yang didapatkan yaitu negatif 3,034. Rentang nilai korelasi genetik berada pada negatif 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Muslimin 2017 yang menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi genetik yaitu berada pada negatif 1 sampai 1. Korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh adanya pengaruh faktor genetik, yaitu pleiotropi merupakan gen-gen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan badan seperti bobot badan, dan faktor lingkungan, yaitu berupa manajemen pemeliharaan dan manajemen produksinya. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat yang diturunkan kepada anakannya beberapa kali. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. 2016 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk sifat-sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup seekor ternak. Repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individu yang bersifat permanen, sehingga repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. Berdasarkan hasil rekapitulasi repeatabilitas antar kelas, bobot lahir bernilai 0,5306, di mana nilai tersebut termasuk dengan golongan yang sedang. Dan rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas bobot sapi bernilai 0,4220 di mana nilai tersebut termasuk golongan sedang. Rentang nilai repeatabilitas berada pada angka negatif 1 sampai 1.
Hal ini sesuai dengan pendapat Indra Janti et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berada di kisaran negatif 1 sampai 1. Jika nilai repeatabilitas mendekati angka 1, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam mengulangi sifat pada keturunannya akan tinggi. Berdasarkan data praktikum yang sudah diperoleh didapatkan hasil jika nilai heritabilitas bobot lahir pada pedet sebesar negatif 0,4584 yang termasuk ke dalam nilai rentang yang negatif rendah. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi 1 didapatkan hasil yaitu negatif 0,0004 dan termasuk ke dalam nilai yang negatif rendah. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu karena dalam pengambilan data yang dibuat kurang beragam dan kurang banyak, sehingga menyebabkan nilai heritabilitasnya tidak valid. Rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai heritabilitas yang didapatkan, maka semakin tinggi juga peningkatan sifat yang akan diperoleh setelah seleksi. Korelasi genetik merupakan suatu nilai yang menentukan keeratan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Berdasarkan hasil praktikum, nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 didapatkan nilai sebesar negatif 3,034 yang tidak termasuk ke dalam rentang. Korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu pleiotropi, yaitu merupakan gen-gen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan badan seperti bobot badan. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Berdasarkan hasil praktikum didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sebesar 0,5306 yang termasuk ke dalam rentang yang sedang. Sedangkan nilai repeatabilitas bobot sapi sebesar 0,4866 dan termasuk ke dalam rentang yang sedang. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam perhitungan data dummy, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.